Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang program linear. Ini merupakan materi dari kelas 11. Program linear. Jadi, apa sih sebenarnya maksud dari program linear ini? Program linear ini merupakan suatu metode untuk memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan optimasi. Ada kata-kata optimasi di sini. Contohnya, misalkan ada seorang pengusaha yang mengendalikan sebuah perusahaan, tentu ia menginginkan profit yang besar atau meningkat, di mana dengan modal yang sedikit dia menghasilkan keuntungan yang besar. Atau contoh lain, seorang petani yang memiliki lahan terbatas, tentu saja menginginkan menghasilkan hasil yang melimpah dengan lahan yang terbatas tersebut. Dari kedua contoh ini, maksud dari kata optimasi di sini ialah mendapatkan nilai optimum. Karena pelajaran kita tentang program linear, adapun pembahasan dari program linear ini terdiri atas yang pertama adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel, yang kedua adalah model matematika, dan yang ketiga adalah nilai optimum fungsi objektif. Namun, materi kali ini kita khusus membahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau disebut juga sebagai SPT-LDV. Sebelum kita ke sistemnya, alangkah lebih baiknya kita mengingat kembali dari tanda pertidaksamaan. Untuk tanda pertidaksamaan perlu diingat kembali ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Setelah kita mengetahui tanda pertidaksamaannya, baru kita bisa masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini misalkan ada beberapa persamaan, coba kita cek yang mana merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini untuk yang pertama itu bukan merupakan pertidaksamaan karena di sini ada sama dengan, sedangkan pertidaksamaan itu hanya ada 4 pilihan saja. Sedangkan untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat maupun yang kelima itu merupakan pertidaksamaan linear. Walaupun yang terakhir ini ada negatif 2 sesudah variabel X dan Y, ini bisa dipindah ruaskan ke sebelah sini. Nah, maksud dari dua variabel ini berarti hanya terdapat 2 huruf saja yang ada di sebelah kiri variabelnya. Misalkan X dan Y saja, tidak ada variabel lain selain X dan Y. Menggambar grafik pertidaksamaan, itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua adalah menentukan titik uji. Yang ketiga menentukan arsiran. Dan yang keempat adalah menentukan himpunan penyelesaiannya. Kita ke contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian 2X tambah 4Y kecil sama 12. Tadi ada 4 langkah ya untuk menentukannya. Yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu titik potong. Agar mudah kita buat tabel dulu. Di sini kita harus menyediakan untuk nilai X, untuk nilai Y, dan saat X, Y. Pertidaksamaan kita tadi yaitu adalah 2X tambah 4Y sama dengan 0. Nah, untuk menguji titik potong, titik potong ini kita tidak memakai tanda pertidaksamaannya, tapi harus sama dengan agar kita bisa menentukan nilai X dan Y-nya. Saat X-nya 0, nah berarti kita mengganti variabel X yang ada pada pertidaksamaan dengan 0. Nah, berarti ini menjadi 2 dikali 0. Nah, inilah pengganti 0-nya tadi, karena kita memisahkan X-nya sama dengan 0. Kemudian ditambah 4Y sama dengan 12, maka akan menjadi 0 ditambah 4Y sama dengan 12, karena 2 kali 0 itu adalah 0, sehingga yang tertinggal hanya 4Y sama dengan 12. Maka Y itu sama dengan 12 dibagi 4, sehingga nilai Y itu sama dengan
3. Berarti saat kita umpamakan X-nya itu 0, kita dapatilah nilai Y-nya sama dengan 3. Sehingga yang ada pada tabel di sini kita isi dengan 3. Untuk X, Y-nya menjadi 0,3 karena dimulai dari X kemudian Y, sehingga dia menjadi 0,3. Nah, untuk Y sama dengan 0, di sini Y-nya yang kita umpamakan sebagai 0. Maka saat kita masukkan ke persamaan ini, dia akan menjadi 2X ditambah 4 kali 0 sama dengan 12, di mana nilai Y tadi kita ganti menjadi 0. Sehingga yang tertinggal 2X tambah 0 sama dengan 12, maka nilai 2X sama dengan 12 dan X itu 12 dibagi 2, didapatilah nilai X itu adalah 6. Sehingga untuk tabel ini nilainya adalah 6. Berarti saat Y kita umpamakan sebagai 0, maka nilai X-nya 6. Sehingga di kotak bagian X, Y-nya ini adalah 6,0. Langkah selanjutnya adalah membuat koordinat kartesius. Nah, ini masih ingat ya koordinat kartesius. Kemudian kita masukkan nilai 0,3 ini dan 6,0 ini ke dalam koordinat kartesius ini. Nah, yang pertama itu adalah 0,3. Berarti saat X-nya 0, kalau X-nya 0 berarti tepat di sini Y-nya adalah 3. Mana yang Y? Nah, ini ya. Berarti ini adalah 0,3. Kemudian saat 6,0 berarti X-nya yang 6, Y-nya yang 0. Y-nya yang 0, X-nya yang 6. Berarti 6-nya di sini. Oke, ini merupakan 6,0. Sehingga jika kedua titik ini kita satukan, terdapatlah suatu garis. Nah, garis ini merupakan pertidaksamaan dari 2X tambah 4Y kecil sama 12. Perlu diperhatikan di sini jika tanda pertidaksamaannya mengandung sama dengan, nah seperti ini ya, kan ada kecil sama dengan. Berarti garis penghubung antara dua titik ini tidak putus-putus atau langsung saja lurus seperti ini ya. Tapi kalau misalkan di sini kecil saja atau besar saja, nanti garis penghubung antar dua titik ini harus putus-putus bentuknya. Oke. Selanjutnya adalah menentukan titik uji. Oke, di sini pertidaksamaan kita tadi adalah 2X tambah 4Y kecil sama 12. Jadi di sini kita ambil tanda pertidaksamaannya, jangan diubah menjadi sama dengan. Mengubah sama dengan itu saat untuk menentukan titik potong saja. Di sini untuk menguji titiknya itu sebenarnya terserah ya saat X dan Y-nya itu berapa, tetapi agar lebih mudah kita mengujinya saat X-nya 0 maupun Y-nya 0. Nah, misalkan X, Y-nya sama-sama 0, sehingga pertidaksamaan ini kita ganti X maupun Y-nya menjadi 0. Nah, di sini ya, berarti X-nya tadi jadi 0 dan Y-nya juga menjadi 0. Berarti 0 itu kecil sama 12. Selanjutnya, menentukan arsiran. Oke, menentukan arsiran ini bergantung pada titik uji. Nah, titik uji kita tadi kan di 0,0, berarti di pusat ini ya. Apakah 0 itu memang lebih kecil sama dengan 12? Nah, benar ya, berarti pernyataan ini benar. Saat di titik pusat atau 0,0, ternyata pertidaksamaan 2X tambah 4Y kecil sama 12 ini bernilai benar, maka daerah arsirannya itu merupakan daerah yang mendekati titik pusatnya. Nah, sekarang yang titik pusat itu dari garis pertidaksamaan itu adalah yang ini. Berarti arsirannya merupakan daerah yang ada di sini. Karena di sini 0 itu memang kecil dari 12, berarti hasil arsirannya itu mendekati titik pusat. Makanya arsirannya ke bawah. Tapi jika di sini pernyataannya nanti salah, berarti dia menjauhi titik pusat, berarti dia ke atas.
Makanya di sini arsirannya mendekati titik pusat atau ke bawah semuanya arahnya. Dan untuk menentukan himpunan penyelesaiannya itu adalah yang merupakan daerah arsiran. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terkena arsiran ya. Nah, arsiran ini sebenarnya sampai ke bawah ya, atau di bawah dari garis yang ada di sini. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian X tambah 3Y besar 6. Oke, kita tentukan dulu titik potongnya, sama kita buat dulu tabel agar kita mudah menentukan nilai X, Y-nya. Karena pertidaksamaan kita itu adalah X tambah 3Y sama dengan 6, kita ujikan dulu saat X-nya itu 0, maka kita ganti nilai X-nya menjadi 0, sehingga persamaannya menjadi 3Y sama dengan 6, Y-nya 6 bagi 3, sehingga Y-nya adalah 2. Berarti saat X-nya 0, nilai Y-nya menjadi 2. Maka di sini nilainya adalah 2. Dan X, Y-nya menjadi 0,2. Selanjutnya saat Y-nya yang 0, maka kita ganti Y yang ada di sini menjadi 0. Sehingga X tambah 0 sama dengan 6, maka X-nya adalah 6. Sehingga saat Y-nya 0, X-nya adalah 6. Kita isi di tabel ini menjadi 6. Dan X, Y-nya adalah 6,0. Langkah selanjutnya kita masukkan ke koordinat kartesius. Tentukan titiknya masing-masing. Yang pertama itu adalah saat 0,2 dan 6,0. Untuk 0,2 berarti berada di sini, di mana X-nya 0, Y-nya yang 2. Makanya dia disumbu Y 2-nya. Ini untuk 0,2. Selanjutnya 6,0. Nilai X-nya adalah 6 dan nilai Y-nya adalah 0. Di sini kan sumbu X, makanya di sini titik 6-nya. Maka titik ini merupakan 6,0, sehingga kita gabungkan kedua titik ini agar kita bisa menentukan daerah arsiran nanti apakah dia ke atas atau ke bawah. Nah, karena di sini tidak terdapat tanda sama dengan pada pertidaksamaannya, maka garis penghubungnya nanti itu harus putus-putus. Sedangkan kalau yang tadi terdapat tanda sama dengan di pertidaksamaannya, makanya dia garis lurus seperti biasa saja. Inilah merupakan garis pertidaksamaan X tambah 3Y besar sama 6. Selanjutnya, menentukan titik uji. Kita buat dulu pertidaksamaannya sama agar lebih mudah kita uji saat X dan Y-nya sama-sama 0, sehingga ganti nilai X yang ada pada soal maupun di Y pada soal itu menjadi 0, sehingga 0 lebih besar dari 6. Oke, untuk menentukan arsiran kita lihat ke titik uji. Pernyataannya 0 itu lebih besar dari 6. Apakah pernyataan itu benar? Oke, 0 itu lebih kecil dari 6, bukan lebih besar. Berarti pernyataan yang ada di sini salah. Berarti saat di titik pusat ini bukan merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini, karena saat kita ujikan 0,0 ke pertidaksamaan yang ada atau pertidaksamaan pada soal, itu nilainya salah. Sehingga daerah yang terdapat di dekat 0,0 ini atau di titik pusat itu bukan merupakan daerah arsiran. Ingat ya, bukan. Berarti penyelesaiannya itu bukan mendekati titik pusat ini, tetapi menjauhinya. Maka area arsirannya itu berada di atas keseluruhannya. Oke, untuk himpunan penyelesaiannya sama ya, itu merupakan daerah arsiran. Maka himpunan penyelesaiannya yang ini, yang ada arsirannya. Sebenarnya ini arsirannya semuanya ke atas ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya, dan jangan lupa juga like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.